Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Sunandar atau biasa saya dipanggil Jenny, guys. Kenapa saya bisa dipanggil Jenny? Awal mulanya saya dulu waktu pertama kali saya masuk kerja di Indomaret, emang saya suka penggemar Blackpink, guys, terutama Jenny ya. Bias saya itu yang nomor satu di Blackpink itu adalah Jenny. Makanya setelah itu saya iseng-iseng sama kepala toko saya, emang kamu nama aslinya siapa? Haris Jenny Blackpink gitu. Nah, akhirnya setelah itu nama saya itu Jenny nyebar ke semua Indomaret yang ada di Tangerang gitu. Nah, akhirnya jadi anak-anak Indomaret itu manggil saya kebanyakan Jenny Blackpink. Itu awal mulanya. Nama saya sih aslinya Haris Sunandar, guys. Oke. Jadi kalian buat yang udah kenal dan udah tahu siapa saya, ya inilah saya seperti ini. Nah, jadi di konten ini saya akan memberikan atau akan mengetahui secara pengetahuan saya yang akan saya berikan kepada teman-teman, sedikit ilmu. Saya juga masih belajar, kita bareng-bareng belajar tentang kesuksesan ataupun bagaimana caranya kita bekerja dengan baik. Nah, kalau kalian suka dengan video saya, jangan lupa kalian subscribe di bawah ini ya, guys, karena subscribe itu gratis. Mohon bantuannya dan dukungannya channel YouTube saya biar supaya berkembang dengan baik, dan dari situlah kalian bisa membantu saya untuk menambahkan subscribe saya. Oke, guys, jadi beralih ke materi kita langsung. Hari ini kita akan menuju kesuksesan. Nah, sebenarnya saya juga di sini belum sukses, guys. Kita bareng-bareng gimana caranya agar menjadi orang yang sukses, ya. Nah, di sini bahwasanya dulu sejak kecil saya pun, ini pengalaman cerita saya terlebih dahulu ya, guys, dari kecil. Dari kecil saya sudah sering ditinggal sama orang tua saya, terutama ibu saya. Nah, ibu saya tuh selalu kerja, pergi keluar kota, saya ditinggal. Dia mencari nafkah. Dan terus saya dari kecil itu ikut sama uwa saya atau saudara saya ya, itu kakak dari ibu saya. Saya di situ diajarin untuk berjualan. Itu jualannya punya uwa saya, kayak jualan cuman es, kue-kuean kecil-kecilan, warung kecil-kecilan gitu. Disitulah saya sekolah, saya belajar. Di situ dari kelas 3 SD saya sudah bisa mencari uang sendiri atau mendapatkan penghasilan uang saya sendiri untuk berangkat sekolah, yaitu adalah untuk pesangon atau apa ya bahasa ininya mah sangu gitu ya, sangu buat jajan gitu. Jadi kasih setiap hari itu 5.000 guys. Nah, dalam 5.000 itu kan dulu mah masih murah-murah ya. Nah, saya itu sering ditabungkan. Misalkan buat jajan 3.000, buat nabung 2.000. Karena saya ditargetin ingin belajar nabung dari kecil. Dan alhamdulillah sampai sekarang, sampai pernah saya masuk pesantren segala macam, saya udah bisa nabung sendiri dari kelas 3 SD, guys. Nah, dari situ pengalaman saya itu ketika itu banyak sekali rintangan-rintangan. Ya, rintangan-rintangan begitu, mau disebut sedih, mau disebut senang, ya namanya juga kehidupan, ada senang dan ada duka. Jadi kita nikmati saja, guys, namanya hidup itu dibikin enjoy, ya, jangan dibikin pusing. Allah itu memberikan kenikmatan kepada seseorang itu ya tergantung kitanya juga. Jika kitanya selalu bersyukur kepada Allah, maka kita tetap akan diberikan nikmatnya atau nikmat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kita mengukurinya, tidak mau tidak mau mensyukuri nikmat Allah, gimana bisa Allah mau memberikan kita nikmat yang berlebih? Nah, kita aja di sini masih bisa menghirup udara segar aja, itu adalah nikmat salah satu yang paling luar biasa, guys. Jadi jangan disepelekan, hidup di dunia itu cuma sekali. Nah, jadi di sini masalahnya tentang kesuksesan, bahwasanya saya juga ingin sukses, guys. Terutama kita sukses, mau sukses dunia dan di akhirat. Nah, sukses di dunia itu bahwasanya jika kita menjadi orang yang smart people atau orang yang cerdas,
Jadi kita memikirnya untuk ke depan guys, bukan hanya untuk memikirkan suatu kita pengen sukses, tapi tujuan kita tidak tahu bagaimana mencari jalan yang suksesnya itu. Gimana jalan keluarnya itu guys. Nah, kalau misalkan kita secara logika mencari jalan sukses hanya sembarang begitu saja, ya menurut saya sih nggak akan berhasil. Karena apa? Jika kita mencari kesuksesan tanpa adanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala atau niat karena Allah, semuanya tidak akan berbuah hasil, guys. Nah, dari situ kita mencari keberusahaan, doa, ikhtiar dan tawakal kepada Allah, yaitu bisa disingkat artinya duit ya, guys. D itu adalah doa. Nah, U itu adalah usaha, I itu ikhtiar, dan T tawakal, singkatannya duit. Nah, itu adalah doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal, guys. Nah, dari situ kita belajar untuk mendapatkan hasil apa yang kita usahakan, apa yang kita sudah pelajari, apa yang kita sudah dapatkan ilmu. Disitulah kita kembangkan dan kita lakukan proses-proses ilmu yang kita sudah dapatkan ya, guys. Jadi bagaimana caranya supaya kita itu bisa mendapatkan manajemen waktu ya. Terutama manajemen waktu itu penting, guys. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus mencatat bagaimana jadwal kita keseharian kita. Terutama untuk kita belajar, terutama untuk kita kegiatan kita sehari-hari. Jadi bukan kita yang dikejar sama waktu, tapi kita yang harus mengejar waktu, guys. Jadi kalau kita selalu dikejar waktu, gimana kita bisa mencapai usaha kita. Tapi kalau kita bisa mengejar waktu, insya Allah pasti kita akan bisa mencapai usaha apa yang kita inginkan. Dan terutama dalam hal kesuksesan itu semua orang pasti ingin merasakannya, guys. Tapi kita harus tetap bersyukur. Kita harus melihat orang yang di bawah dari kita, jangan melihat orang yang di atas kita. Karena orang yang di bawah itu masih lebih susah daripada kita, guys. Kita masih bisa makan, masih bisa minum dan sebagainya. Sedangkan orang di luar sana itu masih banyak orang yang kekurangan, bahkan ada yang tidak makan dalam seharian, atau begitu susahnya ya, atau begitu kejamnya dunia. Tapi jangan salahkan dunia, guys. Karena dunia kejam itu dibilangnya orang manusia yang tidak punya berprinsip atau pikirannya kurang ya. Jadi bahwasanya kalau yang misalkan namanya manusia mempunyai pikiran yang cerdas, dia memiliki fokus kepada tujuan ke depan gitu. Bukan, wah ini dunia kayak gini banget sih, kayak gini banget. Jangan, itu namanya menyalahkan hak cipta dari Allah Subhanahu wa taala ya, guys. Itu kan semuanya Allah yang menciptakan, guys, bukan manusia. Manusia itu adalah makhluk lemah di hadapan Allah. Tapi kita kalau sesama manusia jangan menjadi orang yang lemah, tapi kita harus menjadi orang yang kuat, guys. Nah, dari situ juga kita menuju kesuksesan. Bagaimana sih caranya untuk mendapatkan orang yang menjadi sukses? Terutama, paling terutama kita harus niat, guys. Niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan kita sudah niat, nah insya Allah semuanya akan dimudahkan. Yang penting setelah kita sudah niat, kita terus minta kepada Allah, berdoa, dan terus kita usaha. Semuanya harus adil ya, guys. Jadi jangan kita usaha tapi tidak ada doa, atau kita doa tapi tidak ada usaha, itu sama aja bohong. Nah, jadi pengalaman saya dulu ketika saya dulu di pesantren, bahkan ya emang sangat menyedihkan gitu ya. Ya ini mah kita belajar sharing aja ya, guys. Belajar sharing, mengasih tahu atau memberikan ilmu sedikit demi sedikit. Saya juga masih belajar, belum pinter-pinter banget jadi orang ya, guys. Jadi kita saling belajar gimana supaya kita mendapatkan hasil yang benar-benar apa yang kita inginkan. Ya, saya ini terutama saya akan membagikan cerita pengalaman saya dulu pernah seperti ini, guys. Dulu ketika saya masuk pesantren, ada pesantren Indramayu, pesantren Al-Uratul Wusqa. Itu benar-benar pesantren yang benar-benar saya banggakan. Saya sangat berterima kasih kepada pesantren Al-Uratul Wusqa. Saya sangat sedih ketika saya masuk pesantren itu. Saya emang nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa baca Iqra Al-Quran aja nggak bisa, apalagi
Ikro ya, boro-boro Ikro aja itu pas waktu ketika saya masuk pesantren kelas 7 SMP, Ikro masuk Ikro 1. Nah, dari situ banyak anak-anak yang mengejek, bukan mengejek sih, ya dari orang-orang yang mau mengejek atau mau mencela segala macam. Saya sedih. Dari situ saya sedih. Ketika itu saya langsung bangkit. Saya minta belajar sama teman saya yang dari Jakarta. Ada dia orang Muara Angke. Dia teman satu kelas saya sama dulu waktu masuk juga bareng. Nah, saya itu minta dibelajarin sama dia, belajar Iqra, belajar surat juz amma, semuanya dihafalin. Bahkan saya sampai tulis bahasa Latinnya, kayak misalkan surat An-Naba, amma yatasaalun, ditulisin sama dia tuh, amma yatasaalun kayak gini. Saya ngafalin, soalnya tiap hari kita setoran hafalan Al-Quran di sana. Dan setelah itu, alhamdulillah saya terus berusaha belajar dan belajar. Disitulah selama 2 bulan saya selesai belajar Iqra, dan ketika itu saya langsung ngafalin juz amma dalam waktu cuman 4 bulan. Itu syukur alhamdulillah guys, udah langsung hafal. Tapi itu belum hafal banget karena kita tiap hari harus dimurojaah lagi, harus diulang-ulang lagi. Dari situ saya juga memang sedih guys. Karena apa? Bahwasannya juga saya senang ada orang yang suka menghina atau ada orang yang mengejek. Saya nggak bisa baca Al-Quran, disitulah saya semangatnya membara. Nah, di situ salah satu yang namanya orang kesuksesan, yaitu adalah usaha dan doa guys. Ya pengalaman saya itu di situ benar-benar sangat sedih dan mengharukan. Kalau bagi saya dulu pas waktu itu sangat-sangat berharga banget. Saya benar-benar tidak bisa apa-apa, dan akhirnya dalam waktu 4 bulan saya udah bisa baca Al-Quran, meskipun belum lancar guys. Jadi kita harus ditartilkan lagi, kita harus belajar tajwid, ilmu tajwid dan segala macam hal. Nah, di sini kalau misalkan kita ingin sukses, kita terus berusaha guys. Jangan ada kata menyerah. Jika kita dihina oleh orang lain atau kita diremehkan oleh orang lain, anggap aja itu adalah semangat untuk kita. Dan yang menjaga semangat kita itu adalah diri kita sendiri guys. Kalau misalkan kita mau menyemangati orang tapi diri kitanya belum semangat, gimana caranya kalau kita nggak semangat? Sedangkan orang lain yang udah semangat tapi kita down gitu. Jadi jangan salah guys, kita harus terlebih dahulu mengoreksi diri kita sendiri, gimana caranya biar supaya kita menjadi orang yang hebat atau orang yang cerdas ya. Nah, di sini juga ya guys, ya kita cerita-cerita saja guys. Kita cerita-cerita saja. Jangan lupa subscribe dan like dan bagikan channel YouTube saya guys. Share, minta bantuannya buat kalian semua. Nanti kita tiap insya Allah saya mau upload video sekitar ya 1 minggu 3 kali upload, 1 minggu 3 kali upload. Meskipun subscribe-nya dan viewersnya belum banyak banget, yang nonton paling cuma 12, 13 ya. Itu semuanya butuh proses guys, semuanya butuh proses. Pengalaman itu semuanya dari bawah, atau kesuksesan itu semuanya dari bawah, dan dia pasti akan melunjak tinggi. Karena apa? Dengan usaha, doa, dan ikhtiar kita dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika kalian tahu video-video saya sebelumnya itu yang Blackpink, nah itu cuma hiburan guys. Emang saya itu suka Blackpink kayak gitu ya, cuma sekedar hiburan. Ya emang saya suka ngedance juga karena saya dari kecil emang udah lumayan suka nari ya, suka joget segala macem. Tapi ada batas dan ada ketentuannya juga, bahwasannya kalau misalkan kita mempunyai keinginan atau bakat, yaitu sebenarnya harus dikembangkan guys. Tapi kita juga harus berpikir ke depannya bahwasannya kita punya tujuan masing-masing dan punya keutamaan, keunggulan apa yang kita inginkan itu semoga tercapai. Nah guys, jadi nanti kita akan menjelaskan lagi. Jadi intinya yang namanya orang butuh kesuksesan itu adalah emang benar-benar harus benar-benar kita harus berusaha, harus ikhtiar, doa, bersyukur. Nah,
bersyukur juga itu terutama kita harus bersyukur kepada Allah guys. Setelah kita bersyukur kepada Allah, kita harus bersyukur kepada sesama manusia. Karena apa? Karena kita bersyukur kepada Allah sama aja kita bersyukur kepada manusia guys. Jika kita bersyukur kepada manusia, sama halnya kita bersyukur kepada Allah. Karena apa? Kita terutama harus bersyukur kepada Allah. Nah, Allah itu melalui perantara kepada manusia. Ya, terutamanya kan banyak orang yang ada yang sedekah, ada yang mengasih rezeki ke sebagian orang. Disitulah Allah melantarakan kepada manusia-manusianya untuk saling berbagi rezeki atau berbagi yang lainnya. Disitulah kita harus bersyukur kepada sesama manusia pula. Jadi intinya kita pertama harus bersyukur kepada Allah, dan yang kedua kita bersyukur kepada sesama manusia. Ingat ya guys, jika kita sudah bersyukur, maka nikmat kita akan terus ditambahkan guys. Insya Allah. Kalau kita janji kepada Allah, minta janji dan pertolongan kepada Allah, semuanya akan dikabulkan. Dan kita jangan berharap kepada manusia, kita cukup berharap kepada Allah guys. Karena Allah itu maha benar, maha adil, dan maha penyayang. Saya juga sangat bersyukur dari saya waktu kecil sampai saya benar-benar dia masuk ke pesantren. Saya sangat bersyukur banget dan bangga banget. Bangganya kenapa? Saya bisa membaca Al-Quran, disitulah saya senang banget. Sampai ketika saya itu sangat nangis ya, namanya orang yang jauh dan berpaling dari Al-Quran itu bahaya hidupnya guys. Karena apa? Penyelamat hidup kita itu kelak adalah Al-Quran. Jadi kita jangan jauhkan Al-Quran. Ya setidaknya kita luangkan waktu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan kitabnya itu Al-Quran. Jadi setiap waktu kita baca, nggak apa-apa, sedikit-sedikit demi sedikit kita harus belajar tentang Al-Quran. Jadi di situ ada bahwasannya bukan seberapa banyak kita menghafal Al-Quran, tapi seberapa lama kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kenapa manusia diberikan lupa? Nah disitulah ketika kita menghafal segala sesuatu, pasti kan kadang ada lupanya. Nah di dalam Al-Quran ini, kalau misalkan kita membaca Al-Quran dan sudah menghafal Al-Quran, Allah memberikan kelupaan, dan kita nih seketika kita misalkan sudah baca surat ini 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian lupa, otomatis yang namanya manusia itu pasti akan mengoreksi kembali dan akan melihat kembali hafalan tersebut di dalam Al-Quran atau mushaf Al-Qurannya guys. Nah disitulah akan berdekatan lagi dengan mushaf atau Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kelebihannya. Jadi jangan disembarangkan ya guys, mentang-mentang kita lupa segalanya apa dilupakan. Jangan seperti itu. Kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar, insya Allah semuanya berkah, dan insya Allah semuanya akan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah guys, jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ini saja inspirasi dari cerita saya dulu. Nanti kita akan lanjutkan cerita saya selanjutnya. Nanti kita akan membahas tentang yang namanya cinta. Apa sih itu cinta? Nah ya guys, nanti semuanya itu kita ambil dari Al-Quran atau As-Sunnah. Nanti saya akan mau membaca buku lagi yang beredar. Apa sih itu cinta? Terus kita juga mau memberikan inspirasi yang yang kedepannya, biar supaya kita sukses, biar supaya kita berpikiran ke depannya untuk menjadi orang yang berguna, terutama untuk kedua orang tua kita dan keluarga kita. Nah guys, jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa bantu subscribe channel YouTube saya, share and like video ini. Jika kalian berminat, silakan. Jika tidak juga tidak masalah. Saya tidak akan memaksakan segala sesuatu yang tidak kalian sukai atau tidak kalian inginkan. Jadi semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu saja yang hanya saya sampaikan guys. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada perkataan yang saya ucapkan salah, mohon dimaafkan ya guys. Nanti kalian juga bisa tahu gimana rasanya yang namanya orang ketika susah dan ketika senang. Jadi kalian nanti bisa request mau video apa lagi yang kita akan bahas.
tentang cerita apa aja, insya Allah saya akan mau menanggapinya satu persatu. Jadi nanti kalian komen saja di bawah ini mau video apa selanjutnya, mau tentang cerita apa, dan sebagiannya. Cerita saya juga belum selesai guys. Ini hanya sedikit cerita yang dulu saya pengalaman di pesantren. Dulu banyak cerita-cerita saya yang belum saya bongkar atau yang belum saya keluarkan kepada kalian, atau yang belum saya kasih tahu kepada kalian semua. Jadi terima kasih sekian untuk videonya. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton video saya. Saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih kepada kalian juga. Tolong dukung doa dan dukungannya untuk channel YouTube saya. Semoga YouTube channel saya ini terus berkembang. Meskipun saya cuman bicara dan ngomong-ngomong seperti ini saja, insya Allah semoga ada manfaatnya buat kita semua, untuk orang-orang lain, terutama untuk diri kita sendiri. Jadi kita jangan suka mengoreksi hidup orang lain, tapi kita harus mengoreksi hidup kita terlebih dahulu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.